Tujuannya bahwa memang di Gunung Kapur ini memang menjadi ritual. Menurut pelaku adalah tempat siluman monyet. Jadi di sana melakukan ritual berhubungan badan, tujuannya untuk memudahkan rezeki menurutnya. Memang rezeki tidak langsung turun di saat itu, tetapi melalui usaha-usaha yang akan didapat setelah turun dari gunung. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Oh ya guys, video gua hari ini gue ingin menceritakan kisah dan kasus tentang kasus pembunuhan di mana roh dari korban pembunuhan selalu menghantui dan meneror pelaku pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari korban seorang wanita lansia, merupakan seorang janda yang telah ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, bernama Sumarminah berusia 65 tahun. Warga perumahan Bukit Cengkeh Berbunga, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Awalnya, Nenek Sumartina adalah ibu rumah tangga. Namun setelah suaminya meninggal dunia, dirinya pun meneruskan usaha yang ditinggalkan oleh suaminya, yakni usaha furnitur. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata bukannya semakin berkembang, namun usaha itu pun malahan menjadi bangkrut. Pada tanggal 25 Desember 2016, Nenek Sumartina berpamitan kepada anaknya yang bernama Retno Ciptaningsih. Dia berpamitan akan pergi ke daerah Bogor. Pada siang harinya, Nenek Sumarminah sempat memberikan kabar jika dirinya sudah tiba di Bogor. Namun setelah percakapan itu, pada sore harinya, ponsel Nenek Sumarminah pun tidak kunjung bisa dihubungi oleh Retno anaknya. Hingga memasuki tanggal 27 Desember 2016 jam 2 dini hari, Retno mendapatkan pesan singkat. Pesan itu dikirimkan melalui ponsel sang ibu. Namun anehnya, isi pesan itu bernada pemerasan, di mana meminta uang tebusan sebesar 10 juta rupiah untuk keselamatan Nenek Sumarminah dan minta dikirimkan jam 12 siang. Namun Retno memilih tidak meresponnya lantaran dia bingung harus menjawab apa, dan pada saat itu dirinya pun tidak memiliki uang. Lantaran merasa khawatir, Retno pun memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Dengan adanya laporan itu pun, polisi segera melakukan penyelidikan mengenai keberadaan dari Nenek Sumarminah. Berselang beberapa hari kemudian, Retno pun kembali dihubungi oleh penculik Nenek Sumarminah dan terus memaksa meminta uang tebusan sebesar 10 juta rupiah. Akhirnya mereka pun janjian di sebuah ATM daerah Dermaga Bogor. Namun pada saat disergap oleh pihak kepolisian, ternyata Mr. X ini pun dijebak oleh penculik yang mengaku bernama Joko, di mana penculik berjanji jika di lokasi pertemuan itu, Nenek Sumarminah akan membayar hutang usaha furnitur sebesar 700 juta rupiah. Ternyata semua itu hanyalah jebakan untuk mengalihkan dan memberikan kesan jika Mr. X ini adalah pelaku penculikan. Mr. X yang merasa dijebak oleh penculik akhirnya bekerja sama dengan polisi untuk memancing pria bernama Joko keluar dari tempat persembunyiannya. Dari sanalah polisi menyamar dan akan memberikan uang 7 juta rupiah dari permintaannya 10 juta rupiah. Setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati pertemuan di daerah Dermaga Bogor. Pada tanggal 5 Januari 2017, polisi datang dan menyamar sebagai anak korban. Saat berada di lokasi, polisi pun melacak signal ponsel Nenek Sumarminah. Dan benar saja jika signal ponsel terlacak di daerah Bogor. Setelah ditelusuri, signal itu berada di sebuah rumah. Saat polisi melakukan penyergapan, ternyata pelaku ini pun sedang makan. Walaupun polisi sudah mendapati pelaku, polisi pun masih memberikan kesempatan pelaku ini untuk menyelesaikan makan dan minum, lalu dibawa menuju kantor polisi guna dilakukan interogasi. Pelaku ini bukan bernama Joko, melainkan Solehudin berusia 32 tahun. Selama ini pelaku tinggal dan berdomisili di Kampung Salak, RT 01, RW 10, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor. Namun pelaku sebenarnya asli warga Banten.
Dari hasil interogasi terungkaplah fakta jika korban dan pelaku penculikan sudah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu, sejak tahun 2012. Lantaran usaha mereka sama-sama bergerak di bidang furnitur. Pelaku sempat meminjamkan uang kepada korban secara bertahap hingga mencapai 200 juta rupiah. Uang itu pun ternyata hasil pinjaman pelaku kepada temannya. Lantaran korban tidak membayar hutangnya, pelaku pun sampai menggadaikan rumah dan empang miliknya kepada rentenir agar bisa membayar hutang dan tersisa 80 juta rupiah. Korban terus ditagih oleh pelaku. Semakin hari, korban pun mulai tidak pernah menjawab panggilan telepon dan tidak ada kabar lagi. Namun pelaku tidak kehabisan akal. Pelaku pun menyamar sebagai Joko yang ingin bekerja sama dengan korban. Lalu keduanya pun sepakat untuk bertemu di kontrakan pelaku yang berada di Bogor. Setelah keduanya bertemu di kontrakan itu, korban pun sangat kaget dan terjebak oleh pelaku, di mana pelaku pun langsung menagih hutang 200 juta kepada korban. Namun korban yang tidak memiliki uang akhirnya merelakan kartu ATM, buku tabungan dan ponselnya disita oleh pelaku sebagai jaminan. Pelaku menyarankan untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kapur, di mana korban dulu pernah melakukan ritual itu dan sempat membuat usahanya maju kembali, namun kembali bangkrut pada tahun 2008. Akhirnya ritual itu pun disetujui oleh korban. Ternyata di balik ritual itu, korban pun menginginkan sperma dari pelaku untuk dibuat sebagai jimat. Karena dulu cara tersebut diyakini sempat membuat usahanya kembali maju. Selain itu, bisa menangkal setiap orang yang akan menagih hutang kepadanya. Akhirnya mereka berdua mendaki ke tempat ritual di atas Gunung Kapur. Disitulah mereka berdua melakukan ritual pesugihan, lalu diakhiri dengan melakukan ritual hubungan intim antara korban dan pelaku. Usai melakukan hubungan intim, pelaku mengirimkan pesan kepada anak korban meminta uang 10 juta rupiah. Lantaran tidak ada respon dari anak korban, pelaku pun menjadi emosi dan teringat teror-teror dari penagih hutang. Lalu pelaku pun menanyakan kembali kepada korban kapan hutang itu akan dilunasi, dan korban pun tidak bisa memastikan kapan dirinya bisa membayar hutang tersebut. Apa sampai dibawa ibu? Tujuannya dibawa kemari untuk apa? Itu habis ritual itu saya pusing minta ke anaknya nggak ada duit apa itu saya gelap pikiran akhirnya. Kalau ibu kan emang sering datang ke sini makanya tahu ke sini. Oh, kamu diajak ibu itu atau kamu yang ngajak? Nggak, saya sama ibu bareng-bareng ke sini berdua-dua nggak sama orang lain. Pelaku yang mendengar pernyataan dari korban merasa sangat kesal dan pelaku mencari kayu lalu melayangkan kayu ke kepala korban berkali-kali hingga membuatnya tidak bernyawa. Awalnya pelaku ingin membuka seluruh pakaian dari korban lalu membakarnya. Namun hal itu pun urung dilakukan lantaran terdengar suara-suara aneh di sekitaran hutan tersebut. Akhirnya pelaku memutuskan untuk menutupi tubuh korban dengan kayu dan dedaunan di dalam hutan. Setelahnya meninggalkan begitu saja. Pelaku mengaku usai melakukan pembunuhan itu, dirinya pun diteror oleh arwah korban. Hari pertama setelah melakukan pembunuhan, tiba-tiba saja jendela kontrakannya disambar oleh ayam berwarna hitam. Yang dimana jika lingkungan sekitar tidak ada yang memiliki ayam. Pada hari kedua saat dirinya pun sedang tidur, tiba-tiba saja dirinya merasakan punggungnya dipukul oleh seseorang. Saat menoleh, terlihatlah adanya sosok berwujud hitam. Lalu wujud hitam itu pun berubah menjadi sosok korban menggunakan baju pada saat korban dibunuh. Pada hari ketiga di saat pelaku sedang tidur dan dirinya pun kembali dipukul bagian dadanya. Ketika terbangun, ada sosok wanita menyerupai Nenek Sumarmina. Teror ini pun terus-menerus terjadi hingga kasus pun terungkap dan pelaku tertangkap. Pelaku sendiri terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 328, pasal 3333, pasal 340, yaitu penyekapan, kemudian merampas kemerdekaan orang lain, dan pembunuhan berencana. Tetapi, mohon maaf guys, mengenai vonis kepada pelaku itu sendiri,
Gua sudah berusaha untuk mencari ke beberapa sumber, namun tidak berhasil menemukan hasil vonis kepada pelaku. Gua sih sangat berharap semoga pelaku mendapatkan vonis mati. Setiap tindakan yang menduakan Tuhan itu merupakan perbuatan tercela dan tidak akan diampuni. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran agar menghindari dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Tuhan. Apa jadinya jika kejadiannya seperti ini? Belum bertobat namun sudah diambil nyawanya oleh Sang Pencipta. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?